tanda-tanda pasanganmu sedang berbohong. Pernah nggak kamu merasa ada yang aneh dari sikap pasanganmu? Tiba-tiba dia jadi susah dihubungi, jawabannya singkat-singkat, atau malah terlalu banyak alasan yang nggak masuk akal? Atau, jangan-jangan dia memang sedang menyembunyikan sesuatu? Di video kali ini, kita bakal bahas tanda-tanda halus yang sering muncul saat pasangan sedang berbohong. Bukan buat bikin kamu jadi curigaan, tapi supaya kamu bisa lebih peka dan tahu kapan harus bertanya, dan kapan harus mulai jaga hati. 1. Cerita yang berubah-ubah. Jika pasangan kamu sering menceritakan sesuatu dengan detail yang berbeda-beda setiap kali kamu bertanya hal ini, bisa menjadi tanda bahwa dia sedang tidak jujur. Misalnya, dia bilang lagi meeting sama teman kerja, tapi di cerita berikutnya dia bilang lagi nongkrong di coffee shop. Perbedaan kecil seperti ini sering terjadi saat seseorang berbohong karena sulit menjaga konsistensi cerita. Pastikan kebenaran pasanganmu dengan tetap tenang dan tanyakan secara santai. Jangan langsung menuduh, tapi lebih ke arah meminta klarifikasi. Dengan begitu, kamu bisa melihat bagaimana reaksinya. Jika dia merasa terpojok, kamu jangan langsung terus mendesaknya, tetapi beri dia waktu untuk menjelaskan dengan jujur. 2. Menghindari kontak mata. Orang yang berbohong biasanya akan merasa canggung untuk menatap mata lawan bicaranya. Hal ini terjadi karena dia merasa bersalah atau takut ketahuan. Selain itu, mereka juga cenderung mengalihkan pandangan atau memandang ke bawah. Jadi, ciptakan suasana yang nyaman dan terbuka. Jika dia merasa aman, mungkin dia akan lebih jujur. Jangan menginterogasi pasanganmu dengan membuat dia semakin tertekan. Hal ini malah akan membuat dia emosional dan membuat terkesan kamu sedang memojokkan dia. 3. Terlalu defensif atau mudah marah. Ketika seseorang sedang berbohong atau sedang menutupi sesuatu, biasanya akan lebih bersikap defensif atau malah marah jika menanyakan hal-hal yang sederhana. Hal ini bisa jadi cara dia mengalihkan perhatian dari kebohongannya. Reaksi berlebihan ini sering digunakan untuk menutupi rasa bersalah. Kamu jangan sampai terpancing emosinya. Tetap tenang dan beritahu kalau kamu hanya ingin memahami situasi. Dengan komunikasi yang baik, dia akan merasa lebih nyaman untuk berbicara jujur. 4. Bahasa tubuh yang berbeda. Orang sedang berbohong atau menutupi sesuatu biasanya memancarkan bahasa tubuh yang berbeda, seperti sering menggigit bibir, memainkan tangan, atau menghindari sentuhan fisik. Begitu juga dengan perubahan nada suara atau cara berbicara lebih cepat dari biasanya. Coba kamu perhatikan bahasa tubuhnya saat dia berbicara. Jika kamu melihat pola ini berulang kali, coba ajak dia bicara dengan suasana yang lebih santai. Dan kamu juga bisa memberikan dukungan emosional agar dia merasa lebih nyaman untuk terbuka. 5. Memberikan jawaban yang terlalu detail atau terlalu singkat. Orang yang berbohong cenderung memberikan penjelasan yang berlebihan untuk menutupi kebohongannya, atau malah menjawab sangat singkat untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut. Mereka juga sering menggunakan alasan-alasan yang terdengar dibuat-buat dan kadang sedikit tidak masuk akal. Coba kamu tanyakan pertanyaan terbuka dan beri dia waktu untuk menjelaskan. Jika dia jujur, jawabannya akan terasa lebih natural dan kamu juga bisa mencoba menanyakan hal yang sama di waktu berbeda untuk melihat konsistensi ceritanya. 6. Sering menghindari topik tertentu. Jika pasanganmu selalu menghindari pembahasan tentang sesuatu yang penting atau mendadak mengubah topik pembicaraan, ini bisa jadi tanda dia menyembunyikan sesuatu. Cobalah untuk membahas topik tersebut secara perlahan dan jangan menekan. Tunjukkan bahwa kamu peduli dan ingin memahami perasaannya agar dia bisa lebih terbuka dan jujur. 7. Waktu merespon yang lama. Orang yang berbohong sering membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawab pertanyaan karena mereka perlu memikirkan jawaban yang terdengar meyakinkan. Hal yang bisa kamu lakukan adalah memperhatikan jeda waktu saat dia menjawab.
Kalau dia terlihat ragu atau membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab, coba tanyakan dengan lembut apa yang membuatnya sulit untuk bercerita. Jangan terburu emosional dan marah-marah hanya karena dia merespon lama. Kejujuran adalah pondasi utama dalam sebuah hubungan. Jika kebohongan terus dibiarkan, hal itu dapat menimbulkan rasa curiga dan merusak kepercayaan satu sama lain. Memang tidak mudah, tapi dengan memahami perilaku mereka, kamu bisa menghadapi situasi ini dengan lebih bijak. Tetap tenang, ciptakan komunikasi yang terbuka, dan beri ruang untuk kejujuran. Karena pada akhirnya, hubungan yang sehat adalah tentang saling percaya dan saling memahami. Terima kasih sudah menonton.